Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah gelar pelatihan kehumasan pada 21 sampai dengan 22 Juni 2023. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik humas pemerintah dalam membuat konten informasi publik. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan pelatihan kehumasan bagi OPD tingkat kabupaten dan kota pada Rabu 21 Juni hingga 22 Juni 2023 di Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik humas pemerintah dalam membuat konten informasi publik, terutama dalam menghadapi isu pada pesta demokrasi tahun depan. Kita harapkan dari workshop kehumasan ini agar semua anggota daripada PPID itu bisa memberikan informasi keterbukaan dalam memberikan sajian, apalagi di tahun depan kita itu dihadapkan dengan pilkada serentak, pilpres. Jadi informasi yang diberikan, disajikan itu harus berdasarkan data akurat sehingga masyarakat percaya. 50 peserta dari tenaga teknis serta OPD Provinsi dan Kabupaten Kota Sulawesi Tengah diberikan pelatihan guna meningkatkan keahlian dalam memproduksi berita dan pengolahan media. Narasumber berasal dari akademisi Universitas Tadulako dan praktisi dari GPR TV Kementerian Kominfo. Dihadirkan untuk memberi pelatihan yang komprehensif dari tingkat teori, pembuatan naskah berita, praktek mobile jurnalisme menggunakan telepon genggam, hingga ke pengemasan tayangan program berita televisi. Dalam bimbingan teknis kehumasan dan informasi publik, ini kami coba membangun formula mempertemukan konsep teori dan praktisi begitu. Maka hari ini ada kami mengambil akademisi dari Universitas Tadulako dengan dari kawan-kawan dari GPR TV, Kemenkominfo untuk hadir, kemudian bisa memberikan materi agar dasar pijakan secara teori, kerangka teori itu ada dan kemudian pijakan secara praktisi itu ada gitu. Sehingga kerja-kerja operasional dari teman-teman di PPID maupun dalam rangka penyebaran informasi ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Melalui pembekalan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik, khususnya di wilayah provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo menilai pemberhentian bebas visa kunjungan 159 negara ke Indonesia sudah berdasarkan evaluasi. Menurutnya bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun memiliki evaluasi serupa dalam menerapkan kebijakan bebas visa masuk. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pencabutan sementara kebijakan bebas visa kunjungan bagi 159 negara untuk masuk ke Indonesia dilakukan sudah berdasarkan evaluasi dan pertimbangan penerimaan manfaat. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada awak media setelah meninjau harga bahan pokok di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 21 Juni 2023. Menurut Presiden, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun memiliki evaluasi serupa dalam menerapkan kebijakan bebas visa yang masuk. Setiap negara memiliki hak untuk melanjutkan atau mencabut status bebas visa sebagaimana yang dilakukan Indonesia pada saat ini. Penghentian sementara bebas visa tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2023 dengan menimbang dua hal, yakni menghindari ancaman bahaya gangguan keamanan dan juga kesehatan. Saat ini hanya ada 10 negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan ke Indonesia, yakni negara-negara anggota ASEAN. Sedangkan pemberlakuan yang masih dijalankan terkait bebas visa kunjungan ke Indonesia yakni berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Persyaratan yang wajib ditunjukkan kepada petugas imigrasi di TPI adalah paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan serta tiket meninggalkan wilayah Indonesia. Ya itu kan pasti ada evaluasi, dulu kita buka total, evaluasinya memberikan manfaat pada negara enggak? Enggak, masih, ini enggak, negara ini perlu dibuka atau perlu ditutup, saya kira biasa dalam semua negara seperti itu, pasti dievaluasi, ada evaluasi dan manfaat dan tidaknya. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 28 sampai dengan 30 Juni 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menilai cuti bersama tersebut bersifat pilihan dan termasuk dalam cuti tahunan untuk para pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menegaskan libur Idul Adha resmi ditetapkan selama 3 hari yakni 28 hingga 30 Juni 2023. Hal ini disampaikan Menko PMK usai mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo dan akan segera merilis Kepres terkait penetapan cuti bersama tersebut. Selain itu, dengan adanya cuti bersama ini, Menko PMK berharap mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi terutama dalam sektor pariwisata. Untuk cuti bersama dan libur nasional dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, maka libur dan cuti bersama ditetapkan berlaku mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Maka dengan demikian, kami berharap ada penyesuaian dari rencana libur yang ditetapkan sebelumnya, dan Bapak Presiden akan segera akan ada surat keputusan Presiden tentang libur bersama ini. Sementara itu, terkait dengan adanya protes dari beberapa pengusaha mengenai penerapan cuti bersama yang dinilai mendadak dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan, dalam kesempatan yang sama Menaker Ida Fauzia menegaskan bahwa penerapan cuti bersama Idul Adha ini bersifat fakultatif atau tidak diwajibkan. Dengan artian bagi pekerjaan atau buruh tetap mendapatkan libur nasional Idul Adha selama 1 hari. Dan apabila ingin mengikuti cuti bersama selama 3 hari, maka akan mengurangi hak cuti tahunan buruh atau pekerja selama 2 hari. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Menaker tahun 2022 tentang pelaksanaan cuti bersama perusahaan, maka cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Oleh karena itu, dalam penerapannya dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Apabila perusahaan membutuhkan untuk terus beroperasi, maka dipersilakan untuk tidak memberikan cuti bersama. Namun, jika cuti bersama diterapkan, maka hak cuti tahunan pekerja tidak dipotong dan upah harus tetap dibayarkan secara normal. Pelaksanaan cuti bersama itu bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Jadi perusahaan jika memang membutuhkan terus beroperasionalnya perusahaan, maka dia akan meminta para pekerjanya untuk tetap bekerja. Tentu ini berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.